Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Safira dengan NIM 12111321655. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena mengandung unsur hara atau mineral yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Tanah ini biasanya digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan jenisnya, tanah vulkanis ini dibagi menjadi dua, yaitu tanah regosol dan tanah andosol. Kedua tanah tersebut memiliki ciri yang berbeda. Yang pertama, tanah regosol memiliki butir kasar dan warnanya kelabu hingga kuning. Yang kedua, tanah andosol memiliki butir yang halus, tidak mudah tertiup angin dan warnanya abu-abu. Yang kedua ada tanah aluvial. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu dan berwarna coklat hingga kelabu. Yang ketiga ada tanah gambut. Tanah gambut ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah gambut biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan bercurah hujan tinggi. Yang keempat ada tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa. Tanah ini terdiri dari berbagai tekstur, mulai dari pasir hingga berbatuan kecil. Tanah potsolik merah kuning ini memiliki ciri berwarna merah sampai kuning, bersifat asam atau pH-nya rendah, kandungan unsur haranya rendah, dan kandungan bahan organiknya juga rendah. Tanah ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tanah potsolik merah kuning cocok ditanami tanaman karet, pinus, dan akasia. Yang kelima ada tanah kapur atau Mediterania. Adalah tanah yang terbentuk dari tanah kapur. Bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Ciri-ciri tanah kapur adalah berasal dari bebatuan kapur, miskin unsur hara, dan kurang subur. Di Indonesia, tanah kapur ini tersebar di daerah kering seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Tanah kapur ini cocok untuk ditanami pohon jati dan palawija. Yang keenam ada tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Oleh karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Tanah ini memiliki ciri tekstur yang bermacam-macam, berasal dari batu-batuan keras dan kandungan unsur haranya rendah. Tanah ini dapat ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Persebarannya ada di daerah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Yang ketujuh ada tanah latosol. Tanah latosol adalah jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Tanah ini memiliki ciri bersifat asam, kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang, memiliki warna merah hingga kuning, dan memiliki tekstur lempung. Tanah latosol tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. Yang kedelapan ada tanah potsol. Tanah potsol adalah tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri miskin unsur hara, tidak subur, berwarna kuning hingga kuning keabuan, memiliki kandungan bahan organik yang rendah, dan bertekstur pasir hingga lempung. Tanah potsol banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Jenis tanah ini cocok untuk ditanami kelapa sawit dan jambu mete. Yang kesembilan ada tanah mergel. Tanah mergel adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Ciri-ciri tanah ini adalah memiliki kandungan mineral yang tinggi, memiliki kandungan air yang tinggi. Tanah jenis ini banyak ditemukan di daerah Solo, Jawa Tengah, Madiun, dan Kediri, Jawa Timur. Tanah mergel ini sangat cocok untuk ditanami tanaman jati. Yang ke-10 ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi.
Karena proses pembentukannya melibatkan curah hujan yang tinggi, banyak mineral yang dibutuhkan tanaman jadi hilang jenis tanah ini. Tanah laterit ini memiliki ciri tidak subur karena mengandung sisa oksidasi besi dan aluminium. Yang ke-11 ada tanah humus. Tanah humus adalah terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan dan memiliki ciri berwarna kehitaman, sangat subur, memiliki kandungan mineral yang tinggi, dan kaya akan unsur hara. Jenis tanah ini dapat ditemukan di bawah bebatuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Di Indonesia persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.